Eka dan teman-teman semua atas ilmu dan pelajaran bersama di sini. Ini terus terang saja karena saya sering sembahan panggung, ya, daripada ngompol cukup sekian dan terima kasih buat Pak Eka, buat tim Booster. Ini saya mendapatkan banyak ilmu, nggak cuma dari tim juga, tetapi dari bapak-bapak sekalian di sini yang banyak sekali ilmu yang bisa saya serap dari sharing kita kayak diskusi tadi. Dan setelah ini saya berharap komunikasi kita masih tetap terjaga karena di sini saya pemula banget, jadi saya mengharapkan bantuan support dari bapak-bapak sekalian yang mungkin sudah lama dan berkecimpung di dunia bisnis perikanan dan lain-lain. Jadi pelatihan ini sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Biung, Surabaya ini wake. Surabaya coret. Meskipun asli saya bukan Surabaya, saya Lumajang. Di sini saya mendapatkan suatu pelajaran baru karena basic saya mestinya di pembangunan. Dari paparan-paparan kayaknya saya mantap untuk melangkah meskipun saya baru mulai. Terima kasih untuk Pak Eka sama Pak Kastaf. Dan Pulau dan teman-teman semua yang pasti Booster mantap. Pangkatnya bisa, Pak. Pangkatnya guru. Pangkat Mayor Laut Pelaut NRP 1062 garis. Nah, banyak berterima kasih kepada Bapak Eka beserta stafnya, yang mana selama ini saya belum pernah menerima pelajaran-pelajaran ini, dan selama ini saya hanya menerima bagaimana cara menghindari atau cara membunuh dan dibunuh oleh musuh itu aja. Budidaya ini, Pak. Budidaya ini. Jadi begitu juga saya di lembaga pendidikan mendidik anak buah, ya gimana kamu caranya menghindar supaya kamu tidak dibunuh dan bagaimana caranya kamu untuk membunuh musuh, gitu aja. Dan juga mengajari masalah pelajaran-pelajaran yang berhubungan ke Angkatan Lautan, khususnya pertempuran di dalam TNI AL di bidang laut. Ya, tentunya kita tidak berbicara di bidang darat, kalau di bidang darat marinir. Ya. Apalagi yang perlu ditanyakan? Kalau istri baru satu, anak. Bapak harus adakan pelatihan bagaimana cara Membunuh lawan. Membunuh teman, Pak. Kalau ini, Pak. Ya cukup. membunuh watek lo lagi. Cara membunuh teman, kalau kita takut dari depan, kita santai. Ada lagi yang mau ditanya? Ya cukup. Ya cukup. Saya memang pemula ya, pemula, entah bagaimana nanti ini untuk persiapan masa depan. 4 tahun lagi saya akan menghadapi pensiun, ya ini persiapan kita menghisap ilmu dulu, mungkin sedikit-sedikit melangkah demi selangkah, barangkali nantinya yaitu sedikit menjadi bukit. Itu yang kita Saya harapkan. saran, Pak, ya. Ya, 4 tahun lagi kan? 4 tahun lagi. Mulai persiapan cari tanah dulu. Iya, betul. Jangan cari yang lainnya, Pak. Tanah dulu. Tanah nanti. Dan calon istri baru satu saya. Ya, tanah dulu aja. Oke. Kalau tanah banyak, istri pasti banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya speechless, nggak bisa berkomentar banyak karena terus terang ini saat-saat kegembiraan saya, saat-saat betul kan. Saya asli Surabaya, tinggalnya di Wiyung, Surabaya. Syutingnya sama Pak. Sutikno saja. Saja ya. Jadi aktivitas saya selama ini memang jarang di Surabaya. Jadi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Terus beberapa bulan terakhir saya pikir kalau saya di Surabaya itu kayak pengangguran. Jadi ganggu Pak Yanto sebagai tetangga saya. Jadi kebetulan ada teman menyarankan untuk dikenalkan dengan Pak Eka. Apa itu? Ternak lele. Terus terang langsung drop. Hilang selera makan saya. Karena ternyata saya nggak suka ikan, nggak suka, apalagi lele nggak suka. Nah, pertama ya daripada nganggur,
ya ayolah main ke sana, anggap kita jalan-jalan gitu ke sini. Dan begitu melihat sendiri penjelasan dan paparan Pak Eka yang jujur ya, mencari suhu yang seperti ini susah Pak. Orang yang pinter tapi dia pinter ngomong, pinter bergaul, kita bisa merasa dekat. Dari situ saya mendapatkan kayak apa ya, kayak semacam dorongan untuk bisa lebih ingin tahu, sampai akhirnya dikasih makan sebegitu banyak gratis. Dan saya orang yang paling banyak menghabiskan lele itu. Sampai Pak Eka marah-marah. Jancuk kurang ajar kok. Karena saya tidak merasa makan, yang habisin siapa saking enaknya yang lele digoreng tadi itu. Ditanya komentar enggak tahu, Pak. Iya. Susah kan? Padahal makan paling banyak. Tapi dia ngomong enggak makan saya. Saya enggak suka lele ya. Susah. Ya. Jadi saya terima kasih banyak kawan-kawan di sini semua yang wah susah saya mengatakannya, dan semoga saya berharap ke depan kita semakin bisa mensupport, ke depan kita bisa semakin kuat bersinergi, ke depan kita akan tunjukkan ke angkatan-angkatan bahwa angkatan kelima ini tidak kalah the best-nya daripada angkatan yang sebelumnya. Semoga. Amin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Pertama sih ucapkan terima kasih kepada Pak Eka dan teman-teman Booster. Ini sebenarnya Pak, keberangkatan saya kemarin saya penasaran. Iya, Kan, benar. kalau bergerak di ikan ini, saya ini kan bekerja di perusahaan pakan. Kenal ikan lele, kita biasanya kasih penyuluhan gitu loh Pak. Iya. Kan, konsumen yang pakai produk 81 Nidula. Nah. Ini saya penasaran, pengen kenal sama Pak Eka, Bu Pita. Kedua, saya juga mau lihat nih, saya punya pola nih yang saya kembangkan di sana dengan produk Booster tuh ada yang salah nggak gitu loh. Jadi itu faktor kedua. Makanya keberangkatan saya pun kemarin tuh masih kayak tunda-tunda Pak gitu ya. Itu salah satunya. Dan yang lain, saya ini kan punya pelanggan karena kita kan punya jualan ya, Bapak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa saya jawab yang telah kita lakukan berdasarkan petunjuk. Mudah-mudahan yang saya dapat ya bisa menambah itu pengetahuan saya dan juga untuk menambah yang teman-teman yang memakai produk ini. Gitu. Nah, yang lain seperti Bapak ini paparkan ya masalah produk nah, ini olahan lele. Kita juga saya gitu ya di sana sama teman-teman yang bergerak di bidang pakan juga sudah mengenalkan yang ini ya olahan. Ada beberapa hal yang tidak masuk di masalah cita rasa daging. Nah, mungkin itu yang agak kita terapkan Pak ya. Mungkin buat teman-teman yang lain kalau mau diskusi lele ya silahkan gitu ya boleh. Mudah-mudahan kita bisa berbagi sharing ya ilmu pengetahuan atau ya juga saya mau belajar gitu. Ada pengetahuan yang lain yang bisa membuat kita ini lebih baik. Gitu. Jadi jika ada teman-teman juga yang mau datang ke Sumatera, ya saya ini sekarang berdomisili di Pekanbaru. Tapi aktivitas saya itu banyak itu di daerah Pekanbaru pinggiran, Riau pinggiran, kemudian ke Sumatera Utara. Mana tahu kan Indonesia ini kecil seperti saya bilang itu. Saya ini sama Pak Armanto nih kenalan sudah tahun 99 sebelumnya Pak R ya. Itu Pak Lukman juga. Dan di sini jumpa lagi gitu loh. Nah, ini Indonesia memang kecil itu. Iya, kecil. Nah, ya Pak. Demikian ya Bapak sekalian, terima kasih. Iya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sutiono. Saya dari Jawa Tengah Pak. Jadi, lahir aja di Jakarta, di Tegal. Kemudian ya, ngapak-ngapak. Kemudian besar dan tua di Surabaya. Nah, sehari-hari saya bekerja di perindustrian. Nah, karena tahun depan mau pensiun, kemudian ada informasi yang enak mengenai lele, saya coba masuk sini. Kebetulan dikenakan dengan Pak Eka dan orangnya ramah sekali. Dan ternyata tidak hanya Pak Eka saja yang ramah, sampai stafnya semua ramah semua. Sehingga kesannya itu masuk di sini senang sekali. Hari pertama sudah senang, hari kedua senang, untuk selanjutnya insya Allah senang terus. Amin. Kemudian teman-teman yang lain juga saya merasa baik-baik semua, kita merasa akrab. Kemudian yang penting bagi saya itu karena saya merasa bahwa tentang ikan itu saya sangat sedikit sekali pengetahuan saya, meskipun saya hobi makan ikan Pak, tapi tidak tahu ikan itu bagaimana cara merawatnya. Ternyata merawat ikan itu tidak kalah telitinya, dibutuhkan ketelitian seperti merawat bayi. Ternyata ikan pun bisa stres ya. Betul. Saya kira stres itu hanya kita aja. Ikan pun bisa stres. Dan yang saya sangat terkesan di situ. Dan stres bisa diobati. Nah, kemudian dengan
pengetahuan yang saya dapatkan dari poster ini dapat menjawab semua persoalan itu. Dan ada juga harapan saya, jadi kita yang ikut dalam angkatan 5 ini kita buat sebuah komunitas. Saya usulkan namanya Poster 5 gitu aja. Poster 5 itu artinya angkatan kelima. Jadi nanti kalau kita ketemu dengan siapa-siapa kita ada kode Poster 5 lah berarti. Ini gerombolan berat, Pak. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan khususnya dari saya, karena saya betul-betul masih awam dalam hal ini, biasa mau dibantu sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian kepada investor, dan saya harapkan nanti banyak. Mungkin saya sering sini lagi kalau mau lihat lebih lanjut. Mereka terus betul-betul belajar ini, kemudian bantu banyak Pak Dedi dan kawan-kawan. Saya kira demikian, dan pesan saya mantap. Pak Eka, berapa mana Pak? Sama ya. Burung. NTRI. Ayo, oke. Jadi saya tinggal di Royal Kita Regency, nggak jauh saya pikir dari sini ya. Jadi saya kenal Poster ini sebetulnya namanya sudah cukup lama saya dengar ke telinga. Cuman saya secara praktek datang ke sini itu 2 minggu yang lalu. Jujur aja itu sebetulnya juga iseng sekali. Saya punya anggota yang satu alumni dengan Mas Dedi di APS. Terus diajak ke sini, saya coba iseng aja datang ke sini. Ternyata ketemu Pak Eka. Jujur aja Pak Eka, kesan pertama saya ketemu Pak Eka, bapaknya ramah, baik. Dan istri saya yang ajak ke sini pun juga bilang begitu. Nah, itu makanya kami suka makan ikannya. Suka makan ikan. Jadi didorong istrinya. Kasus. Ditambah lagi sebetulnya saya juga untuk menghadapi masa tua juga lagi rencanakan untuk bikin perikanan. Namun demikian perikanan yang saya ingin jalankan itu bukan perikanan yang biasa, tapi perikanan yang berwawasan lingkungan, yang sustainable. Karena saya juga pemain lama di perikanan, Pak. Baru 18 tahun saya di Budidaya. Baru 18 tahun itu sangat pendek, baru 18 tahun. Kami main di ikan nila atau tilapia. Dan tilapia enggak besar. Gitu. Kalau teman-teman pernah dengar namanya Regal Spring tilapia atau aquafarm, pernah besar tapi gede lah. Nah, itu. Teman-teman bahwa 18 tahun saya di budidaya, banyak hal yang coba saya pelajari. Namun demikian apa yang saya dapat di Poster ini cukup bagus, sangat bagus sekali. Saya coba ke Pak Eka, ini salah satu terobosan di budidaya ya, jujur aja. Karena kita di budidaya makin lama makin banyak masalah yang kita hadapi, sangat banyak sekali. Produksi makin lama makin susah, degradasi lingkungan semakin lama makin berat, permintaan semakin lama makin banyak, permintaan mutu di dunia ini makin lama makin tinggi. Nah, itu berarti harus ada terobosan, harus ada rekayasa. Dan apa yang ada di sini, yang saya lihat selama 2 hari ini luar biasa. Pak Eka dengan timnya luar biasa banget. Namun demikian apa yang ada di sini kalau tidak diterapkan itu tidak ada gunanya. Dan saya lihat juga banyak teman-teman masih muda, masih punya umur ekonomis yang sangat panjang sekali. Saya pikir ini peluang yang bagus. Kalau saya boleh motivasi ya, Pak Eka sangat luar biasa, 2 hari motivasi terus, termasuk motivasi diri saya sendiri, mulai dari kecil aja. Kalau teman-teman tahu namanya Aquafarm Nusantara, dulu itu Pak, namanya ikan tilapia, itu ikan nila, itu tahun awal 90-an itu tidak dikenal di dunia, sama sekali tidak dikenal, diremehkan. Bos saya itu namanya mulai dari kecil, sangat kecil sekali, sangat kecil sekali. Itu bahkan beliau datang ke danau aja itu pakai truk tingginya 2,30 m, pelegangan truk di belakang. Bahkan kalau sekarang ini Regal Spring tilapia atau aquafarm itu terbesar di dunia. Tahun 2006 kami dinobatkan bahwa produser ikan nila terbesar di dunia. Dengan omset kalau sekarang penjualan sudah 230 miliar dolar. Nah, itu sangat tinggi sekali, makanya ya kita sebagai orang Indonesia yang punya, sekali lagi, yang punya alam ini kayanya sangat kaya sekali.
kenapa orang asing aja bisa memanfaatkan itu demikian bagus, kenapa kita orang Indonesia yang notabene punya ilmunya, ada dukungan dari booster segala macam, kita nggak bisa gunakan. Oleh karena itu ya saya pesankan ke teman-teman semua, terutama yang masih muda-muda ya, yang masih muda-muda. Pak Tek, Tek itu kan singkatan Pak, tukang ikan seperti itu. Amin. Tek itu tukang ikan. Nah itu berarti ya apa ya? Ini potensi luar biasa. Supir tukang ikan katanya. Ini mesti gak enak. Jadi kesan saya buat teman-teman yang ada di sini luar biasa sekali. Terobosan yang sangat luar biasa sekali. Mungkin saya masuk tidak memperkenalkan diri saya sendiri. Saya seperti saya dari Japa Konfit. Kebetulan saya vice presiden di Japa. Namun demikian saya tidak jualan pakan. Kalau bisa Bang Daniel tahu persis, tapi saya tanggung jawab dibudidaya ikan. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Salam sukses buat teman-teman. Sopan dik. Crossing Batak yang ngarang. Jawa Medan. Hujan semua. Oke, terima kasih ya. Terus terang aja saya datang ke sini, sebetulnya sudah adanya cukup lama Pak Her ya. Saya sudah ngobrol sama Pak Her bahwa di Sidoarjo saya nggak ngerti tempatnya, gedangan itu mana nggak ngerti. Saya ingin datang ke sini sebelumnya sudah lama, tapi kemarin Pak Hermanto seminggu yang lalu Pak ya, atau 2 minggu lalu dia telepon, Mas Tupan mau nggak ikut pelatihan dari Booster? Saya mau sekali, saya langsung saya jawab iya. Makanya terus saya berangkat ke sini. Kesan pertama yang saya dapatkan di Booster ini, saya juga punya teman cukup banyak ya yang berbudidaya, yang aktif ginilah. Dan terus terang aja saya oke bahwa Pak Ika secara pribadi maupun secara konstitusi Booster itu punya peran luar biasa menurut saya, karena saya lihat Pak Ika tidak hanya sekedar cari duit ya, saya lihat ya dari penjelasan ibu siapa tadi itu kita dengan Pak Ika dengan teman semua, ada satu niat yang harus kita teladani, bahwa Pak Ika tidak hanya sekedar cari duit, tetapi bagaimana masyarakat Indonesia juga benar-benar ngerti tentang ikan. Jadi kalau selama ini ikan itu kan hanya bagaimana ikan tahu di dalam baskom atau dalam wadah air dan hidup biarkan. Tapi di sini saya juga kasih gambaran contoh bahwa di Jogja, karena Jogja orang-orang kreatif Mas ya, itu cukup banyak kenal orang yang berbudidaya nila tapi tidak benar. Kenapa saya bilang begitu? Saya punya banyak teman, dia berani kontrak rumah makan, berani kontrak hotel, sampahnya itu diambil. Termasuk limbah rumah makan, hotel itu diambil dengan kontrak 10 juta, 15 juta berani mereka untuk pelihara ikan. Bahkan seminggu yang lalu saya juga ke tempat teman saya, dia punya 9 kolam patin. Pakannya apa? Mungkin sebagian dari CP, sebagian dari konflik, tetapi 75% adalah limbah. Dan itu hasilnya tidak bagus. Ya. Itu makanya dengan konsep yang Booster sampaikan tadi, dengan FCR 0,5 saya yakin bisa dapat. Kalau mereka juga artinya 0,5, tapi yang bikin FCR bagus bukan karena teknologi perikanannya, tapi karena tambahan tadi. Tapi kalau yang diperkenalkan Pak Ika, kalau saya pastikan bahwa kalau di analisa lingkungan pasti akan lolos ya, pasti akan masuk, pasti akan non deteksi. Itu hal yang saya luar biasa. Saya cuma punya teman seperti Pak Ika tidak banyak, hanya sedikit sekali. Nah, tentu beliau termasuk yang harus kita lihat. Saya minta tolong tepuk tangan buat beliau. Kesan berikutnya yang mungkin saya pikir sama dengan teman-teman semua yang lain, saya berharap ini sebagai satu sumbu pertama ya buat kita semua. Jadi nanti teman-teman di lapangan juga selalu kalau saya kasih materi teman-teman petani di Jogja, di Sleman, karena juga saya sering isi di P2MKP Pak. Ya, saya sering juga isi. Saya selalu kasih semangat seperti Pak Ika kasih semangat ke kita. Jadi saya datang ke sini sebenarnya saya dicas, baterai saya dicas ya, tidak hanya 3000 mAh dan mungkin sudah 100.000 ini ngecas. Gitu ya. Saya minta tolong ini juga sebenarnya pesan moral buat kita semua bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang baik di mata Tuhan tidak hanya sekedar mencari duit ya, tapi dengan share seperti Pak Ika, beliau tidak pelit ilmu sama sekali. Saya todong Pak Ika, saya pengen lihat ya, ikan yang frozen setelah di defrost seperti apa, langsung ambilkan. Pak Ika kita langsung cash, kalau bahasanya cash ya, 7 poin. Itu luar biasa bagus. Kemudian juga saya apresiasi yang sangat luar biasa buat teman-teman semua yang ada di sini, bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh ya, saya bilang anak muda yang pelecehan Pak. Belum tentu sih tuh iki mati sik lho. Luar biasa. Semangat. Kalau saya lihat sekarang asalnya
dari seluruh Indonesia ada ya. Ya. Apalagi kalau seperti sekarang tadi Pak Bang Daniel sampaikan, dengan di sini saya ketemu teman lama saya. Sudah sekian, mungkin udah hampir 10 tahun saya nggak ketemu dengan Bang Daniel. Sekarang ketemu di sini, jadi sesuatu yang luar biasa. Saya harap dan saya berdoa semoga ini jadi berkah buat kita semua. Amin. Jadi kan kesan pertama saya, saya tadinya saya juga nggak tahu ini masalah kayak gini. Cuman kalau saya satu bendera dulu dengan Pak Hermanto, kemudian dengan Pak Limon, saya masih di Aquafarm, ya, posisi saya juga vice manager juga. Jadi sebelumnya saya juga nggak tahu, pas masih bilang ayo ikut pelatihan, ya udah yuk sama siapa, Lukman, ya udah saya turun gunung. Saya turun gunung, saya dari Wonosobo Pak. Wonosobo. Jadi saya di sana juga selain ikut di Aquafarm juga membina petani di sana. Terutama kita ingin tadi di diskusi di jalan, kemungkinan kita mau bawa teknologi booster ini ke arah nila. Nah, juga nanti tetap di sana juga ada pemain nila sama lele. Juga kita akan lebih fokus untuk cara pembinaannya yang benar gimana. Nah, semacam itu. Kemudian dalam perjalanan kita juga ngobrol sharing dengan Mas Ser, sama Lukman, sama Bapak juga bahwa kita di sini merasa bukan seorang tamu. Kita itu di sini seperti saudara. Ya, kemudian dari penerimaan dari Pak Eka juga, kemudian dari teman-teman. Jujur kita sepakat bahwa di sini tidak ada nggak ada profit ya. Istilahnya kita nggak terasa kita disuruh bayar itu nggak ada gitu loh. Jadi apapun kita loss di sini. Kemudian suasananya juga lebih cair, bukan nggak formal. Kemudian ada Pak Eka yang nemenin kita ngobrol apa-apa terserah. Jadi nggak ada juga, ibu juga dampingi. Ini juga nggak banyak kita temui. Gitu. Jadi suasananya lebih benar-benar formal. Nggak terlalu formal. Karena ke depan ya monggo kita lebih upayakan kita menjadi diaspora dimanapun kita berada. Apa yang kita dapatkan di sini kita jalankan lah. Kalau yang punya keyakinan Islam ya alhamdulillah, kita jalankan dulu apa yang bisa kita jalankan untuk membantu masyarakat di sekitar kita dulu dengan ilmu yang kita punya. Nah semacamnya itu, jadi kita rasanya kan kalau bisa bermanfaat bagi orang lain itu hidup bisa berguna apapun keyakinan kita ya. Jadi ke depan kita sinergikan lagi ya, semoga apa yang kita dapatkan di sini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita jawabnya, terima kasih Pak. Terima kasih. Banyak kesan yang saya dapatkan kalau kita melihat sebenarnya angkatan ke-6 ini angkatan ke-5. Oh iya. 6 kurang 1 tadi itu. Booster 5 ya, booster 5. Langsung. Hanya nggak sebutnya kita dengar. Bukan ngetes di sini soalnya lali kan. Lali deh. Ya wes, lanjut. Yang menarik di sini Gerti tulis ini Pak. Keliwat. Lanjut. Yang menarik di sini sebenarnya banyak kalau kita melihat dalam yang general. Kalau dari peserta, saya melihat dari banyak profesi. Ada praktisi di sana. Praktisi, pelaku-pelaku bisnis usaha, mau yang tingkat pemula sampai profesional, mau yang skalanya kecil, menengah, ataupun mau yang dibikin besar, itu bisa. Karena melihat resource yang kita miliki saat ini bukan hal yang mustahil kalau suatu saat nanti bisa dikembangkan dalam skala ekspor. Tentunya mudah-mudahan yang booster angkatan ke-5 ini bisa benar-benar menjadi booster yang sungguhnya, pendorong yang sebenarnya seperti itu. Tidak hanya kita dapat ilmu, terus ini saya kan pemula. Nah, sebenarnya pemula itu terkait dengan kemauan kita. Mau di usaha berapapun, kalau saya mengutip dari Pak Herman, saya baru 18 tahun bergerak di bidang ini. 18 tahun bukan ukuran yang sebentar. Saya pribadi, saya basicnya teknik, tapi setelah menekuni belajar sedikit dari booster, yang ditekankan adalah pemahaman, merubah mindset. Jadi pondasinya yang ditanamkan sebenarnya. Mau kita bikin tiang yang kayak apa, mau hasil yang kayak apa, mau yang kayak apa, itu bisa sebenarnya. Dan kesulitan memang sangat dibutuhkan bimbingan dari teman-teman sudah berpengalaman sharing di lapangan. Karena apa yang saya dapatkan tekstual sebelum di booster
itu berbeda. Di lapangan pasti berbeda, pasti itu. Apalagi dari berbagai tempat, dari berbagai daerah yang memiliki kondisi yang sangat berbeda dari geologi atau apapun itu bentuknya. Itu akan menjadi suatu masukan bersama bagaimana kita bisa meningkatkan secara kualitas, kuantitas, mau efisiensi atau efektivitas semuanya bisa kita dapatkan. Jelas tidak hanya kepentingan sesaat, tidak hanya dari segi finansial, tapi juga ada amal ibadah yang bisa kita untuk bekal kita kelak, tidak hanya di dunia ini, barangkali bisa untuk di kehidupan yang mendatang. Karena akan lebih bermanfaat kalau kita ada di sini sebagai manusia yang sebenarnya itu bisa bermanfaat. Seperti itu bagi saya pribadi. Semoga kehadiran kita di sini bisa benar-benar memberikan manfaat satu sama lain. Jadi kebaikan kita dan untuk teman-teman yang lain yang belum mengetahui Boster itu bisa mendapatkan manfaatnya dari kita semuanya. Seperti itu. Jadi mohon nanti adminnya ini benar-benar, kalau perlu sekarang kita adminnya siapa? Admin. Apakah Batik? Ya nanti yang barusan turun gunung. Sudah Pak Imron. Pak Imron nanti. Ya. Boomingnya langsung kerasa kalau Pak Imron. Saya dari Tangerang Selatan, saya memang bermain di budidaya lele. Saat ini produksinya sudah lumayan lah, belum besar. Cuman memang di sini saya alhamdulillah bisa menambah wawasan lagi, menambah teman, bahkan menambah ilmu juga di sini. Gitu. Terima kasih atas kesempatannya Pak Eka, terima kasih diskusinya. Gitu. Dan teman-teman, mudah-mudahan kita berlanjut lagi. Siap. Gitu, mantap. Gitu. Tunggu mantapnya. Ayo lanjut. Karim sama Pak Jondi. Pak Karim. Lanjut deh. Ya. Enggak usah, santai aja. Ngomong aja. Ngomongnya udah ingat. Ya enggak ingat ya udah. Ya, perkenalkan nama saya Karim. Saya dari Sindur ya, Bogor. Sama Pak Ayus ya. Saya udah lumayan lah, maksudnya lumayan pembesaran nilainya. Terus itu aja. Kesannya ikut pelatihannya bagaimana? Pelatihan dulu, saya bilang bagus itu. Bagus ya, mantap ya. Oke. Saya Willy dari Denpasar. Cross breeding antara Bali dan Manado. Oh, cross breeding. Berarti ini F1 ini. F1 ini. F1. Iya. Pertama terima kasih buat Pak Eka sebagai owner di sini ya, dan juga untuk tim Boster yang meskipun banyak masih muda-muda tapi cukup solid ya. Saya melihat dan saya menilai dengan tulus bahwa semuanya bekerja dengan baik ya. Kami dilayani dengan baik dan kami merasa cukup senang ya. Saya mewakili, saya cukup senang. Banyak. Ya, terima kasih. Dan juga saya berasal dari farm lobster, lobster ya, Pak. Jadi spesialisasi kami adalah di lobster. Dan kami sudah, kalau di lobster sendiri ada beberapa produk yang sudah kami coba aplikasikan di lobster dan di lobster ya. Tapi untuk kerapu pembesaran kami sudah aplikasikan sudah mulai 3 tahun lalu. Dan cukup baik untuk tekstur dan ini. Jadi bukan hanya jadi itu kesan-kesan saya, dan pesan saya mungkin nextnya ini ada pesan bahwa kamar mandi mungkin kita sedikit kesulitan. Ini masih ditambah belum selesai. Cocok. Itu kritik dari dulu. Gitu kan, kurang ajar ya. Sekian benar. Nama saya Imron Kasidi. Saya mengalami bisnis itu sudah hampir 10 tahun, Pak. Jadi jatuh bangunnya di bisnis sudah saya rasakan. Jadi kalau kita mau berbisnis jangan takut. Kalau mau sedikit tahu profil saya bisa melihat di YouTube. Ketik pempek Cining, nanti ada biografi saya. Saya mengalami karir sebagai cleaning service ya kan, di Jakarta. Tapi alhamdulillah saya merasa sejajar dengan pengusaha Indonesia. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena saya juga terpilih sebagai pengurus Kadin Pusat. Jadi di bidang UMKM saya pengurus di sana, di wakil komisi tetap. Itu di HIPMI juga, himpunan pengusaha Indonesia, saya juga pengurus.
di bidang kontaktemen, di bidang perdagangan. Artinya apa? Artinya ketika nanti kita bisa, apa yang bisa kita sinergikan, kita konektivitaskan dan berbagi pengalaman dari ilmu. Ada poin-poin yang saya garis bawahi di sini. Yang pertama adalah saya sering sekali Pak pelatihan. Bahkan saya juga dosen juga, saya juga mentor juga di bidang di bisnis ya. Saya juga sering melakukan mentoring dan lain sebagainya. Dan saya juga mendapatkan juga dari berbagai institusi kayak Ciputra University, Renal Kasali School of Entrepreneurship, beberapa teman-teman dari UI. Ada yang unik di sini yang saya ambil satu ilmu baru buat saya. Konsep yang dilakukan oleh bos di sini adalah konsep berbagi, Pak. Konsep berbagi itu tidak pelit ilmu, tidak hanya dia mengupas kulit ari, tapi betul-betul bicara masalah teknik dan pelaksanaannya. Jadi juklak, juknisnya jelas, protapnya jelas, SOP-nya jelas, dan menurut saya diaplikasikan juga nanti insya Allah tidak sulit. Maka kita bicara tingkat beginner, elementer. Ya, jadi menurut saya itu yang saya tidak dapat di tempat lain, Pak. Ini yang saya akui ya, bukan saya kata ada Pak Eka di sini, Pak. Tapi apa adanya Pak Eka. Ya itu yang saya sampaikan. Nah khususnya lagi buat teman-teman semua, ya kan, ketika memulai usaha, mungkin ada yang masih kerja gitu kan, atau juga baru mau mulai, atau yang sudah mulai, ada yang top sebelum top ya kan. Ya bisnis itu jangan takut Pak, mulai sesuatu itu jangan takut melangkah, tapi kita harus tahu garisnya benar nih, on the track. Kalau kita sudah on the track, nah bismillah, jangan takut ya kan. Itu aja buat saya. Dan nanti kalau sudah kaya Pak, sudah banyak aset, jangan pelit ilmu ya kan. Banyak sekali pengusaha-pengusaha yang besar monopoli gitu ya. Insya Allah kita lulusan dari bos dan mantap. Oke Pak ya, merdeka.